Halo teman-teman, nama saya Amal Sakar Kalmiratama. Kalian bisa panggil aku Saka. Hi guys, my name is Rinjani Sarananta. You can call me Janis. Halo, senangku Ziljian Fatul Nizam, diceluk Nizam. Haba, ismi Azara Citra Maulida. Atasal bi Zahra. Nama saya Ahmad Ilham Saputra. Panggil aku Ilham. Kami dari kelompok Gunung Rinjani. Gunung Rinjani. Wah, di mana nih? Oh iya, di mana? Wah, di Rumah Gajah Mungkur. Rumah Gajah Mungkur berada di Jalan Nyai Agung Arem-Arem nomor 38 Gresik. Kalau dari alun-alun Gresik, jaraknya sekitar 3 menit aja pakai motor, deket kan? Nah, itu dia rumahnya, bagus ya. Ayo Rek, let's go. Kanan, kiri, kanan. Sekarang kita ada di Rumah Gajah Mungkur. Itu dia. Satu. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Rumah Gajah Mungkur berdiri sejak tahun 1889 oleh saudagar Gresik yaitu Haji Jailan bin Umar. Menjadi salah satu ikon dari kota Gresik, Rumah Gajah Mungkur merupakan situs budaya bergaya klasik. Desain rumahnya pengaruh dari budaya kolonial, Cina, dan Jawa. Kenapa disebut Gajah Mungkur? Karena dulu rumah ini dipakai untuk nongkrong saudagar-saudagar dan pemilik rumah membuat patung gajah. Tapi supaya pas mereka nongkrong tidak menghadap ke pantat gajah, maka gajahnya dibuat mengungkuri jalan atau membelakangi jalan dan menghadap ke rumah. Batik Gajah Mungkur menjadi ikon bagi kota Gresik karena digambar motif khas Gresik seperti damar kurung, sisik bandeng, rusa bawean, dan motif-motif lainnya yang mencirikan identitas kota Gresik. Karena Rumah Gajah Mungkur dirawat turun-temurun pewaris keluarga generasi keempat, Haji Jailan bin Umar, yang selalu aktif untuk melestarikan batik Gajah Mungkur. Mengikuti segala event budaya, memperkenalkan batik dengan mendukung kegiatan kepemudaan, hingga menjadi pelopor edukasi batik dengan menjadikan Rumah Gajah Mungkur sebagai destinasi wisata budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Bapak siapa? Saya Bapak Ahmad Hoiri. Siapa yang membangun Rumah Gajah Mungkur ini dan tahun berapa? Rumah ini didirikan oleh Mbah Guru kami yang bernama Haji Jailan bin Haji Umar tahun 1896 dan ditempati tahun 1902. Apakah ada kegiatan pelatih membatik untuk pengunjung? Ya, biasanya ini di bulan-bulan tertentu kalau misalnya kita pas jadwalnya tidak padat, itu biasanya mereka yang ingin belajar menyanting, biasanya itu yang sering itu dari universitas sering. Jadi kita berkegiatan aja mencanting, habis itu kita sediakan selembar kain, tidak perlu besar-besar toh, yang penting teknik dasarnya selebar satu tangan gitu. Dari situ sudah ditambah dulu pakai pensil, habis itu baru dicanting. Saya mau nanya, apakah sejak awal didirikannya rumah ini sudah memproduksi batik? Jadi memang dari dulu itu Mbah Buyut kami salah satu usahanya itu ada batiknya juga. Jadi selain kayak penyamaan kulit, terus pabrik rokok, terus habis itu sarang burung walet dan lain-lain masih banyak sih.
Izin bertanya, apakah ada jam tertentu untuk berkunjung ke Gajah Mungkur? di Ya, di rumah Gajah Mungkur boleh beli batiknya? Ya, jadi kalau jam berkunjungnya jam 8 pagi sampai jam 8 malam, nah, boleh. Terus kalau misalkan mau mereka yang berkunjung sini dan tertarik batiknya, ya tentunya ya boleh. Jadi mereka yang berkunjung ke sini juga tidak harus atau harus beli. Tapi seringnya tak godain mereka itu kalau misalnya mau foto-foto di sini, itu syaratnya apa Pak? Kalau mau foto-foto di sini, biasanya tak godain mereka. Syaratnya ada passwordnya, tumbas batik dulu, padahal nggak seperti itu. Ya, Saya mau tanya, ya, ternyata. biasanya motif apa saja yang digunakan dalam batik Gajah Mungkur? Kalau motifnya itu ya ini motifnya batik Gajah Mungkur itu mengangkat tentang kearifan lokal yang ada di Gresik. Jadi kayak gambar burung, rusa bawean, terus habis itu Akapuro Giri, terus habis itu kayak jenang jubung, pudak, sarang burung walet. Tapi yang tidak dimiliki oleh pengrajin batik manapun, yaitu motif patung Gajah Mungkur yang di depan tadi sama motif rumah Gajah Mungkur. Jadi salah satu motif batik yang tidak dimiliki oleh pengrajin batik manapun, ya motif ini tak namakan motif batik Sri Sarongrong. Ya, jadi Sri Sarong, kenapa kok mengambil nama Sri Sarongrong? Jadi dulu Mbah Buyut kami punya perusahaan rokok di Jawa Tengah, namanya perusahaan rokok itu namanya Sri Sarongrong. Kemudian untuk mengingat beliaunya, kita aplikasikan ke motif batik ini. Ini seri satu ini Sri Sarongrong juga, Sarongrong seri. Warna biru. Ini. Kalau ini patung Gajah Mungkur. Kalau misalkan para pengunjung itu ada yang tertarik, terus minat, terus tumbas batik kita, terus juga boleh juga sekalian di foto-foto, di video, terus habis itu di share di Instagram mereka, kemudian di tag juga ke Instagram kami, nanti kita repost, kita komen seperti itu. Kalau ini namanya kalau ini jenis batiknya atau proses pembuatannya ini batik tulis premium. Jadi kalau batik tulis yang premium itu bolak-balik sama, terus pengerjaannya detail, gitu. Wah, ini kan kecil-kecil, lalu saya gini ya. Ini Kira-kira pekerjaannya berapa lama? Kalau gini paling enggak 1,5 bulan sampai 2 bulan. Kira 5 bulan. Nggak ada yang segitu-gitu ada. Di sini ada. Jadi batik itu dibagi dua. Ada batik buat fashion sama ada batik buat koleksi. Yang koleksi itu kita ada juga. Itu harganya tuh mulai 17 jutaan. Iya. Jadi seperti itu juga. Gini kan. Ada jenang jubung, ada pudak. Seperti itu juga. Ini pudak. Nah ya, ini pudak, ini bandeng. Terus ada juga ini. Kalau ini kan yang tadi itu ya, yang ini ya, yang ini yang tak pakai. Terus ya ini, yang ini cuma beda warna aja. Ini damar kurung, tumbuh-tumbuhan laut. Kalau ini foto zaman dulu nih. Rumahnya waktu. Kalau ini tahun 1924. Ini tahun 1924. Nah, The Tirca. Maksudnya kita ngambil dari ini sih internet. Terus di Leiden itu juga banyak, di Museum Leiden. Kalian tahu Museum Leiden? Museum Leiden banyak. Museum di Belanda. Di Belanda. Oh, di Belanda. Banyak. Leiden. Itu zaman dulu lah. Kakek ini tahun bukan Haji Umar Hasyim itu kan kakek mbah. Itu perusahaan batik Gajah Mungkur Haji Umar Hasyim itu tahunnya 1950. Ya, makasih sama-sama. Oke, ya sama-sama. Oke.
Dari rumah Gajah Mungkur ke Kampung Kemasan itu nggak jauh loh, Rek. Kalau jalan kaki sekitar 5 menit aja. Pokoknya ikutin jalan ini aja. Nah, ini sudah nyampe di Gapura Kampung Kemasan. Deket kan? Kampung ini diberi nama Kampung Kemasan karena pada tahun 1860-an terdapat seseorang Tionghoa yang mempunyai keahlian memperbaiki perhiasan emas. Karena dia sangat terkenal, maka kampung ini diberi nama Kampung Kemasan. Assalamualaikum Bapak, dengan Bapak siapa? Umar Zainuddin. Saya mau bertanya, yang pertama, kapan rumah ini dibangun? Jadi rumah ini dibangun yang ini ya 1862. Sejak kapan Bapak tinggal di rumah ini? Sejak ya rumah ini setelah dibangun, jadi kira-kira sejak tahun 1970-an. Jadi terima kasih ya Pak atas waktunya. Kembali saya juga berterima kasih ada anak-anak yang mau mengunjungi kampung tua. Ya, sehingga saya merasa juga bangga bahwa ada anak-anak, ada murid-murid yang mau datang untuk mengunjungi dan bertanya masalah perumahan rumah-rumah di kampung tua ini. Jadi saya sangat bangga hati ya terhadap kamu yang mau bertanya itu. Jarang ada yang mau bertanya itu seperti kamu. Berarti kamu itu ingin sekali untuk mengetahui rumah-rumah, tidak hanya kelihatan rumahnya saja, tapi sejak kapan dibangun, siapa yang membangun. Itu sangat bagus sekali, sehingga dari situ kamu mempunyai ada satu ilmu baru, ya kan? Ya. Kami dari kelompok Gunung Rinjani. Ha! Kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri.